Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok yang akan menjelaskan tentang materi administrasi laboratorium yang beranggotakan Erca Priyandini, Farhan Fadilah, Mugi Arif Sugiharto, Suci Rahmawati, dan Wisnu Maulana. Nah, untuk pendahuluan dari materi administrasi laboratorium memiliki arti penting dalam perkembangan pengajaran dan perkembangan kurikulum yang semakin kompleks. Keberadaan laboratorium juga berperan dalam kemajuan lembaga pendidikan seperti sekolah, perguruan tinggi, dan pesantren. Pengelolaan laboratorium merupakan suatu proses pendayagunaan sumber daya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu sasaran yang diharapkan secara optimal dengan memperhatikan keberlanjutan fungsi sumber daya. Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas, laboratorium harus dikelola dan dimanfaatkan dengan baik. Sebagus apapun suatu laboratorium tidak akan berarti apabila tidak ditunjang oleh pengelolaan laboratorium yang baik. Pengelolaan laboratorium dikatakan baik apabila pengelolaan laboratorium tersebut sudah sesuai dengan standar minimal pengelolaan laboratorium yang telah ditentukan. Keberhasilan pengelolaan laboratorium yang baik sangat berpengaruh terhadap kualitas suatu laboratorium. Untuk lingkup bahasan, ada 3, yaitu yang pertama pengertian, yang kedua fungsi dan peran, yang ketiga yaitu komponen-komponen. Yang pertama yaitu pengertian. Administrasi adalah rangkaian kegiatan bersama sekelompok manusia secara sistematis untuk menjalankan roda suatu usaha atau organisasi yang didasarkan suatu tujuan tertentu yang telah ditetapkan. Kemudian laboratorium adalah suatu ruangan atau kamar tempat melakukan kegiatan praktek atau penelitian yang ditunjang oleh adanya seperangkat alat-alat laboratorium serta ditunjang oleh adanya lab infrastruktur yang lengkap. Nah, administrasi laboratorium merupakan suatu proses bersama untuk menyelenggarakan kegiatan laboratorium baik berupa pendidikan, penelitian, maupun pengabdian masyarakat secara kelembagaan meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, pengarahan, pengawasan untuk mencapai tujuan pengelolaan laboratorium secara terencana dan sistematis. Nah, yang selanjutnya yaitu fungsi dan peran. Fungsi dan peran administrasi laboratorium yaitu sebagai suatu proses pencatatan atau inventarisasi fasilitas dan aktivitas laboratorium agar semua fasilitas dan aktivitas laboratorium dapat terorganisir dengan sistematis. Kegiatan administrasi laboratorium adalah merupakan kegiatan rutin, terutama mengenai penanganan penggunaan peralatan yang ada. Untuk memudahkan cara penggunaannya, perlu diatur tata cara pendataan atau data collecting tentang semua peralatan lab yang dimiliki. Nah, menurut PP nomor 19 tahun 2005 mengenai standar nasional pendidikan dan dijabarkan dalam Permendiknas nomor 24 tahun 2007, laboratorium merupakan tempat untuk mengaplikasikan teori keilmuan, pengujian teoritis, pembuktian uji coba penelitian, dan sebagainya dengan menggunakan alat bantu yang menjadi kelengkapan dari fasilitas dengan kuantitas dan kualitas yang memadai. Fungsi laboratorium sebagai tempat berlangsungnya kegiatan pembelajaran IPA secara praktek yang memerlukan peralatan khusus yang tidak mudah dihadirkan di ruang kelas. Yang ketiga yaitu komponen-komponen. Nah, secara standar terdapat 9 komponen administrasi laboratorium yang harus dipenuhi oleh pengurus lab IPA. Ke-9 komponen tersebut adalah yang pertama yaitu buku inventarisir dan kartu inventarisir. Nah, untuk aturan penggunaan buku inventarisir merupakan daftar yang memuat semua barang milik laboratorium IPA yang dipakai dan ada hubungannya dengan kegiatan praktikum di dalam laboratorium. Inventaris dilakukan minimal sekali per semester. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu kartu stok. Untuk aturan penggunaan kartu stok merupakan catatan pergerakan transaksi keluar masuk suatu bahan yang terdapat di dalam lab. Kartu stok diletakkan bersamaan atau berdekatan dengan alat atau bahan yang bersangkutan. Pencatatan di kartu stok dilakukan secara rutin dari hari ke hari. Yang ketiga yaitu kartu peminjaman alat dan bahan. Aturan penggunaan kartu peminjaman alat dan bahan yang pertama yaitu kartu peminjaman alat dan bahan berisi daftar alat atau bahan yang diperlukan oleh suatu kelompok atau oleh guru yang bersangkutan untuk melakukan sekali praktikum dan ditujukan kepada laboran. Pencatatan kartu peminjaman alat dan bahan dilakukan setiap melakukan praktikum. Nah, yang selanjutnya yaitu buku catatan harian laboratorium. Untuk
Aturan penggunaan buku catatan harian laboratorium pertama yaitu buku catatan harian laboratorium merupakan buku yang berisi daftar kegiatan praktikum yang dilakukan di dalam lab. Catatan di buku catatan harian lab dilakukan secara rutin dari hari ke hari. Nah, yang kelima yaitu kartu reparasi. Untuk aturan penggunaan kartu reparasi, yang pertama, kartu reparasi merupakan kartu yang memuat informasi mengenai perbaikan atau reparasi suatu alat. Pencatatan di kartu reparasi dilakukan oleh teknisi bila ada perbaikan terhadap barang yang rusak dan dilaporkan kepada koordinator lab. Nah, yang selanjutnya yaitu label. Nah, untuk aturan penggunaan label yaitu label berisi informasi mengenai nama suatu alat atau bahan beserta informasi-informasi singkat lainnya yang dibutuhkan. Label dicantumkan pada alat atau bahan yang terdapat di ruang laboratorium. Yang ketujuh yaitu program semester laboratorium. Untuk aturan penggunaan program semester laboratorium berisi daftar praktikum yang akan dilakukan dalam laboratorium dalam kurun waktu 1 semester. Program semester laboratorium dibuat dalam ukuran minimal A2 dan ditempelkan secara strategis di dalam ruangan laboratorium. Yang kedelapan yaitu laporan bulanan. Untuk aturan penggunaan laporan bulanan merupakan daftar yang memuat kegiatan apa saja yang dilakukan dalam laboratorium setiap bulannya. Laporan bulanan dibuat oleh koordinator lab dan dilaporkan kepada Wakasek Kurikulum, Wakasek Sarana Prasarana, serta kepada kepala sekolah. Laporan bulanan dibuat minimal sebulan sekali. Dan yang terakhir yaitu daftar alat dan bahan sesuai LKS. Nah, untuk aturannya, daftar alat dan bahan sesuai dengan LKS berisi daftar alat yang dibutuhkan untuk melakukan sekali praktikum dalam satu kelas dalam periode tahun ajaran tertentu. Daftar alat dan bahan sesuai dengan LKS dibuat paling lambat seminggu sebelum hari pertama di tahun ajaran baru. Fungsi dari daftar alat dan bahan sesuai dengan LKS adalah untuk memastikan agar alat dan bahan sudah tersedia jauh hari sebelum praktikum akan dilaksanakan. Fungsi lainnya sebagai landasan untuk pengajuan pembelian alat dan bahan laboratorium. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih sudah memperhatikan. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.